Seorang pemuda biasa tiba-tiba memiliki kemampuan magis dalam semalam. Dia bisa berbicara mewakili alien dan bahkan menyampaikan banyak pengetahuan penting tentang alien dan membuat banyak ramalan. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak cerita ini. Pada tahun 1983, seorang pemuda Amerika biasa bernama Darrell Enka tiba-tiba menjadi terkenal dalam semalam. Saat itu belum ada internet dan belum ada yang namanya selebriti internet. Namun popularitasnya saat itu tidak kalah populernya dengan selebriti internet saat ini. Banyak orang yang datang mengunjunginya dan bertanya kepadanya karena dia mengaku bisa berkomunikasi dengan alien dan menyampaikan pesan alien kepada manusia apa yang terjadi sebenarnya. Paranormal terhubung dengan kecerdasan alien. Enka tinggal di kota kecil bernama Encino, California. Setiap hari Rabu adalah waktu tepatnya untuk berkomunikasi dengan alien. Saat demikian, akan tampak banyak mobil yang diparkir di sekitar rumahnya. Orang-orang mengantri menunggu untuk berbicara dengan alien melalui Enka. Sosok orang seperti Enka ini sering disebut medium atau cenayang. Seperti namanya, ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media untuk menyampaikan informasi tentang kehidupan lain. Ini mirip dengan metode ramalan tradisional Tiongkok. Makhluk atau entitas yang merasuk ke dalam tubuh Darrell Enka ini mengaku bernama Besar. Dengan kata lain, Darrell Enka adalah seorang medium spiritual yang mengaku menyalurkan entitas luar angkasa yang tercerahkan bernama Besar. Planet tempat tinggalnya bernama planet Esa Sani. Planet ini berada di konstelasi Orion, di tata surya dekat Gamma Orionis. Namun, komunitas Besar tidak tinggal dalam ruang dan waktu yang sama seperti kita. Dengan kata lain, meskipun teleskop manusia dapat melihat planet ini, tapi tidak dapat melihat Besar dan komunitasnya. Menurut Besar, deklinasi sumbu rotasi planet Esa Sani sangat kecil, sehingga 4 musim tidak banyak berubah, kurang lebih seperti Miami, Florida, AS, yang sepanjang tahun hanya perlu memakai kaos oblong dan celana pendek. Sumber daya air di planet ini sangat melimpah. Cakupan vegetasi di daratan sangat tinggi, konsentrasi oksigen juga sangat tinggi, serupa dengan kawasan hutan di Kanada. Yang paling unik adalah kawanan binatang di planet Esa Sani, semuanya jinak dan vegetarian. Sementara itu komunitas Besar tinggal di kota-kota yang mengambang di udara. Besar menuturkan bahwa manusia di bumi bisa beradaptasi dengan lingkungan planet Esa Sani dengan tinggal di sana beberapa waktu. Lalu mengapa manusia tidak bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan planet ini melalui perangkat lain? Selain kemiripan gravitasi dan komposisi atmosfer kedua planet tersebut, Besar juga melontarkan pernyataan mengejutkan. Karena orang dari planet Esa Sani awalnya tinggal di bumi, mereka adalah hibrida alien Grey dan manusia yang kemudian pindah ke planet Esa Sani. Penyataan Besar ini pun seketika menarik perhatian banyak orang. Humanoid alien bernama Besar ini sangat bersahabat, ternyata berhubungan erat dengan manusia, adalah keturunan manusia. Sebagian besar yang dikatakan dalam cerita ini adalah bahwa manusia adalah keturunan ras alien. Jarang yang mengatakan bahwa ras alien adalah keturunan manusia. Jadi cerita ini pun terdengar unik, memiliki daya sebar yang sangat kuat, dan tersebar kemana-mana,
sehingga semakin banyak orang yang datang untuk ikut serta dalam tanya jawab pada hari Rabu yang ditetapkan besar. Karena itulah terlihat antrian panjang di luar rumah besar seperti di awal video. Namun berhubung terbatasnya waktu, jadi terkait proses detail tentang tanya jawab besar tidak akan kami paparkan panjang lebar di sini. Pada intinya, sebagian besar isi tanya jawab besar adalah tentang kesadaran manusia, perkembangan manusia, dan hakikat dunia. Banyak orang yang terkesan dengan pertanyaan dan jawaban ini menganggap isinya mendalam dan menggugah pikiran, namun banyak juga yang skeptis. Berikut kami rangkum beberapa konten penting dan prediktif terkait tanya jawab besar. Pilihan tanya jawab besar. Benarkah alien pernah mengunjungi bumi? Jawaban besar adalah alien memang pernah berkunjung ke bumi. Banyak peradaban alien mengunjungi bumi secara bergantian. Bumi ibarat terminal check-in di alam semesta, sedangkan alien ibarat turis yang kerap berseliweran di bumi dan mengambil foto. Namun umumnya tidak lebih dari selusin peradaban alien yang mengunjungi bumi pada waktu yang bersamaan. Di semesta ini tidak hanya ada peradaban, tapi juga ada peradaban di pusat bumi. Mereka juga akan berkunjung ke permukaan bumi dari waktu ke waktu. Peradaban-peradaban luar bumi ini memiliki perjanjian yang terikat, yaitu baik alien dari luar angkasa maupun di dalam pusat bumi tidak boleh secara terang-terangan mencampuri urusan manusia bumi. Juga tidak boleh bertindak secara terbuka dan di siang hari bolong, tapi diperbolehkan mengamati secara diam-diam. Lalu, siapa sebenarnya entitas yang mengendalikan alien? Besar merenungkan pertanyaan ini sejenak, kemudian mengatakan, ia adalah entitas cerdas yang sesungguhnya yang disebut Tuhan oleh kalian, manusia bumi. Benarkah ada insiden Roswell di Amerika Serikat pada tahun 1947? Ya, tegas besar. Memang ada piring terbang alien jatuh di Roswell ketika itu. Teori balon oleh militer Amerika itu hanya untuk menutupi fakta sebenarnya. Namun teori ini juga masuk akal karena bumi saatnya bagi manusia untuk mengetahui keberadaan alien. Manusia bumi baru akan mengetahui fakta sebenarnya jika waktunya sudah tiba. Mengenai penyebab jatuhnya UFO Roswell, Besar secara khusus menyebutkan bahwa pesawat luar angkasa tersebut jatuh karena tersambar petir, bukan oleh senjata buatan manusia. Karena pilot di pesawat luar angkasa tersebut merupakan ras manusia campuran, mereka dan pesawat ruang angkasa terintegrasi secara organik. Ketika mereka disambar petir dan gangguan medan elektromagnetik yang kuat, mereka akan kehilangan kesadaran sementara dan pingsan, sehingga secara langsung menyebabkan jatuhnya UFO mereka. Orang-orang kembali bertanya kepada Besar, apakah piring terbang yang jatuh di Roswell itu adalah pesawat luar angkasa antar bintang yang melintasi ruang antar bintang yang jatuh dan mencapai bumi? Lalu, bagaimana alien bisa mencapai bumi dalam keadaan hidup? Mungkinkah melalui penerbangan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Hasilnya, jawaban Besar sangat tak terduga dan membuat tercengang. Besar mengatakan mereka juga tidak bisa melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Orang-orang pun bertanya dengan rasa ingin tahu, karena ras kalian juga tidak dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Lalu bagaimana kalian bisa sampai ke bumi? Besar menuturkan bahwa di ruang lingkup alam semesta yang dipahami manusia, tidak ada cara yang dapat melampaui kecepatan cahaya. Namun terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan antar bintang. Metode perjalanan jarak jauh yang paling umum digunakan peradaban alien adalah teleportasi.
Karena alam semesta merupakan energi material yang penuh dengan getaran dengan berbagai frekuensi. Jadi, selama Anda dapat mengidentifikasi frekuensi gelombang energi tempat yang Anda tuju, maka Anda bisa menyesuaikan frekuensi pesawat luar angkasa dan terbang ke tempat tujuan dalam sekejap. Ini sama seperti keterikatan kuantum yang dapat disesuaikan, memungkinkan dua objek terjerat pada frekuensi yang sama dan secara instan saling memberitahu tentang sifat kuantum tertentu. Adapun seperti apa sebenarnya teknik teleportasi peradaban alien itu masih misteri bagi manusia bumi. Karena saat ini manusia belum mampu mengalihkan karakteristik jeratan kuantum ke benda-benda besar seperti pesawat luar angkasa. Basar melanjutkan, meski manusia belum menguasai teknik teleportasi ini, namun beberapa teknologi alien diam-diam telah memasuki masyarakat bumi. Namun sayangnya, tidak banyak teknologi alien yang bisa dikuasai manusia bumi karena pengetahuan yang terbatas, sehingga pemahaman juga terbatas. Misalnya, ilmu pengetahuan manusia modern mempelajari materi dan kesadaran secara terpisah, menganggapnya sebagai bidang yang saling tidak berhubungan. Sementara kunci teknologi tinggi di alam semesta adalah menguasai cara menggunakan kesadaran dalam teknologi material. Basar mengatakan bahwa pesawat luar angkasa alien memiliki kemampuan persepsi. Ia seperti bentuk kehidupan yang sadar. Pilot pesawat luar angkasa dapat berteleportasi dengan bebas melalui koneksi secara sempurna antara kesadarannya dan pesawat luar angkasa. Sampai di sini, orang-orang baru menyadari ternyata pesawat luar angkasa dan pilotnya adalah satu entitas. Pesawat luar angkasa ibaratnya adalah raga, sedangkan pilotnya ibarat otak dan pikiran. Setelah pilot berhubungan dengan kesadaran di tempat lain, maka dia dan pesawat ruang angkasanya berteleportasi sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya kemudian ada yang bertanya, apakah benar ada peradaban di pusat bumi? Ya, jawab Basar singkat. Memang ada peradaban di pusat bumi, namun tidak seperti yang umum dibayangkan manusia bumi. Ada lubang di dalam kerak bumi, dan di dalam perut bumi ini dihuni makhluk humanoid. Kondisi sebenarnya adalah terdapat ruang dan waktu tertentu di dalam perut bumi. Jika Anda memenuhi persyaratan tingkat energi ruang waktu tersebut atau mencapai frekuensi getarannya, maka Anda dapat melihat dunia di pusat bumi ini. Tingkat peradabannya juga sangat tinggi. Basar juga berbicara banyak tentang hal lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam video hari ini. Terakhir, ada yang bertanya tentang masa depan umat manusia. Inilah bagian penting dari prediksi Basar dan fokus topik hari ini. Basar menuturkan bahwa waktu sebenarnya adalah semacam sensasi kehidupan, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semuanya ada secara bersamaan di alam semesta paralel yang tak terhitung banyaknya. Masa depan juga tidak selalu konstan. Raga fisik manusia hanya dapat berada dalam ruang dan waktu 3 dimensi yang kita rasakan. Tetapi kesadaran manusia bisa dalam sekejap melakukan perjalanan melintasi alam semesta paralel yang tak terhitung banyaknya. Menurut Basar, meskipun manusia merasakan waktu mengalir seperti air dalam ruang dan waktu, masa lalu yang tidak akan kembali lagi, dan masa depan yang samar-samar tidak terjamah. Namun pada Tuhan Sang Pencipta sana, tidak ada konsep waktu yang dapat dirasakan manusia. Tuhan itu tanpa awal dan akhir. Dia tidak berada dalam waktu seperti yang dipahami manusia, tetapi memiliki kendali atas segala sesuatu di masa lalu dan masa depan. Selanjutnya, Basar mulai berbicara tentang masa depan umat manusia menurut penglihatannya. Basar memprediksi teknologi masa depan. Basar mengatakan
teori kuantum dan relativitas umum kini menjadi teori paling maju di muka bumi. Namun kedua teori ini memiliki banyak perbedaan dan konflik, sehingga sulit untuk menyatukannya menjadi satu sistem. Teori kuantum telah melahirkan komputer dan banyak perangkat canggih. Sementara itu, perangkat kuantum ada di mana-mana di ruang alam semesta paralel. Fisikawan modern juga telah menyadari bahwa fenomena makroskopis dalam fisika pasti merupakan manifestasi komprehensif dari fenomena kuantum mikroskopis, sehingga mereka berusaha untuk membangun teori medan terpadu dan menemukan kombinasi dari teori relativitas dan teori kuantum. Seiring pesatnya perkembangan bioteknologi, masyarakat menjadi semakin sadar akan tubuh fisiknya. Para ahli biologi menemukan bahwa otak manusia sebenarnya adalah sebuah komputer kuantum paling kompleks. Berbagai siklus metabolisme manusia dan jalur transmisi informasi itu sebenarnya beroperasi berdasarkan prinsip kuantum, seperti transmisi sinyal neuron. Besar menuturkan bahwa komputer kuantum akan mengalami terobosan besar pada tahun 2024. Harap dicatat, prediksi ini dibuat pada akhir abad ke-20. Pada tahun 2023, teknologi fusi nuklir terkendali diklaim telah mencapai terobosan penting. Setelah matang, ia tidak akan pernah habis dipakai dan menggantikan semua sumber energi yang diketahui. Mungkin inilah energi bebas yang disebutkan dalam prediksi besar. 2027 adalah kuncinya. Besar mengatakan, pada tahun 1947 telah terjadi insiden jatuhnya UFO Roswell yang terkenal. Sejak saat itu, siklus baru dimulai karena manusia bumi mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian di semesta ini. Masih ada kehidupan dan peradaban cerdas lainnya di alam semesta. Kemudian manusia mulai mengembangkan teknologi luar angkasa, menjelajahi luar angkasa, dan secara aktif mencari sinyal dari peradaban alien. Panjang siklus baru adalah 40 tahun. Periode 1947 hingga 1987 merupakan siklus 40 tahun pertama. Pada tahap ini, manusia secara bertahap menyadari bahwa ada kehidupan lain di alam semesta. Tahun 1987 sampai dengan tahun 2027 merupakan siklus kedua. Pada tahap awal siklus ini, sekelompok pembawa pesan alien akan menyampaikan banyak pengetahuan tentang peradaban alien melalui manusia sebagai perantara. Besar sendiri merupakan salah satu anggota dan utusan alien. Selanjutnya kemudian akan lebih banyak lagi penampakan makhluk luar angkasa. Orang-orang di seluruh dunia juga tidak akan menganggap hal-hal ini sebagai cerita legenda atau kasus individual. Dan pemerintah juga akan berubah sikap dengan memberikan perhatian lebih. Setelah tahun 2027 akan memasuki siklus ketiga. Dalam siklus ini, penampakan dan bahkan peristiwa kontak dengan peradaban luar bumi akan meningkat hingga tahun 2033. Karena sudah diputuskan bersama oleh peradaban alien sebelumnya, kontak terbuka dengan manusia akan dimulai antara tahun 2025 dan 2033. Besar menuturkan bahwa umat manusia akan dapat memastikan keberadaan Atlantis paling lambat antara tahun 2020 dan 2025. Seseorang akan menemukan catatan terakhir Atlantis. Hal ini akan secara signifikan menumbangkan konsep sejarah umat manusia. Orang-orang akan percaya bahwa peradaban super prasejarah ada dan banyak buku sejarah harus ditulis ulang. Besar melanjutkan bahwa beberapa buku kuno yang pernah diarsipkan di perpustakaan kuno Alexandria juga akan terungkap. Ketika orang-orang mendapatkan kembali pengetahuan ini, maka umat manusia akan menyambut era keemasan baru. Besar juga mengatakan bahwa tahun 2024
adalah tahun dimulainya kebangkitan kesadaran manusia. Tahun 2024 juga merupakan tahun di mana teknologi bumi berkembang semakin pesat. Tidak hanya peradaban manusia, bahkan peradaban alien di planet Essassani, tempat tinggal besar pun semakin pesat. Saat peradaban manusia tumbuh hingga setara dengan peradaban alien lainnya, maka kontak dengan mereka juga akan meningkat. Namun Besar juga menekankan bahwa peningkatan peradaban tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pertumbuhan teknologi, karena pertumbuhan kesadaran manusia juga lebih penting. Manusia harus memiliki lebih banyak introspeksi dan memahami cara berpikir positif, seperti kasih sayang, kebaikan, rasa syukur, dan meninggalkan segala sesuatu yang bukan merupakan kesadaran diri, seperti mengeluh dan menyalahkan satu sama lain, mengejar kekayaan tanpa batas, dan semacamnya yang bersifat duniawi, karena semua itu bukan jati diri Anda yang sebenarnya. Jati diri Anda yang sesungguhnya tidak memerlukan hal-hal ini. Besar mengatakan bahwa setelah peningkatan kesadaran manusia dan hampir siap menyambut era baru pada tahun 2050, Federasi Galaksi akan menerima peradaban bumi, dan manusia akan menjadi anggota baru federasi tersebut. Dan sebagai anggota baru federasi, manusia akan memahami tentang sejarah bumi yang sebenarnya, seperti peradaban Atlantis, peradaban Lemuria, dan sebagainya yang telah tersebar selama ini. Setelah manusia diterima oleh Federasi Galaksi dan memperoleh keanggotaan, selanjutnya akan mendapat pendidikan formal dari peradaban galaksi. Manusia akan benar-benar memahami masa lalunya, memahami alam semesta dan Tuhan Sang Pencipta. Besar lebih lanjut meramalkan bahwa dalam 50 tahun ke depan, iklim bumi akan berubah, gletser mencair, dan permukaan air laut naik 9 hingga 15 meter. Ini akan terjadi antara tahun 2050 hingga 2060. Permukaan air laut akan mencapai titik tertingginya sekitar tahun 2060. Setelah itu, suhu bumi kembali turun, gletser kembali meningkat, dan permukaan air laut berangsur-angsur turun. Besar mengatakan, fenomena alam ini bukanlah sesuatu yang istimewa, karena hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah bumi. Satu-satunya masalah dengan siklus perubahan suhu ini adalah beberapa kota pesisir di bumi tidak akan cocok lagi untuk tempat tinggal manusia. Orang-orang harus pindah untuk sementara waktu ke kota pedalaman yang berada di dataran tinggi. Sejak tahun 1983 hingga sekarang, Besar telah berkomunikasi dengan umat manusia melalui sosok Daryl Anka selama lebih dari 40 tahun dan telah membicarakan banyak hal. Di antara prediksi Besar, ada yang sudah tergenapi, namun tentunya masih banyak lagi yang perlu diverifikasi. Tak hanya Besar, banyak orang dengan kemampuan paranormalnya selalu membicarakan tentang kesadaran umat manusia di tahun 2024. Tampaknya, tahun 2024 adalah tahun yang sangat kritis. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.